Bab 488. Uang kertas. Yu Huasi sangat mempercayai Lin Hai. Jika kakak Lin mengatakan bisa menghapus pajak tanah, aku yakin ia pasti telah memikirkan cara yang baik. Pendapatan istana tak akan berkurang karena hal ini. Pendapatan utama kerajaan nantinya akan berasal dari pajak perdagangan, perdagangan luar negeri, penerbitan uang kertas, perikanan laut, dan penambangan mineral. Semua ini dapat menghasilkan pendapatan pajak yang cukup tinggi untuk menggantikan pajak pertanian. Dinasti Daxia memiliki wilayah yang luas tetapi jumlah penduduk yang sedikit, kita harus segera mempercepat pertumbuhan populasi. Jika tidak, setelah kita mengalahkan negara musuh, kita takkan punya cukup orang untuk memerintah mereka. Ujar Lin Hai dengan tegas. Yu Huasi menaikkan alisnya. Aku sedikit paham tentang pajak perdagangan dan pernah mendengar tentang perdagangan luar negeri darimu. Hasil tangkapan ikan laut juga lumayan, setahun bisa menghasilkan banyak perak. Tapi yang kamu sebut sebagai uang kertas itu apa? Uang kertas adalah pengganti perak. Kertas bernilai nominal digunakan sebagai pengganti perak. Misalnya, ada uang kertas bernilai 1 liang perak, ada yang 100 liang, 1000 liang, hingga 10.000 liang. Bank akan menerbitkan uang kertas ini, sehingga bisa diperdagangkan dengan uang kertas atau ditukar dengan perak di bank. Dengan begitu, uang menjadi lebih mudah dibawa kemana-mana. Lin Hai menjelaskan bentuk uang kertas secara umum kepada mereka. Perak dan tembaga sangat tidak praktis untuk dibawa. Apalagi jumlah perak, tembaga, dan emas sangat terbatas. Jika bisa menggunakan uang kertas sebagai pengganti, selain lebih mudah dibawa, itu juga mengurangi kemungkinan uang tidak mencukupi. Dengan menggunakan uang kertas, dua tempat yang sangat jauh pun dapat menukarkan uang tunai, tanpa kerepotan mengangkut perak. Belum pernah terpikirkan hal seperti ini sebelumnya, cara ini memang sangat praktis. Tapi, kertas tidak terlalu aman. Jika uang kertas bisa ditukarkan bebas, bagaimana jika ada yang memalsukan uang kertas itu? Tanya Yu Huasi. Aku sudah memikirkan hal ini. Pertama, kertas yang digunakan harus memiliki karakteristik khusus. Dari tekstur dan rasa kerasnya saja, orang sudah bisa mengenali apakah itu uang kertas asli atau tidak. Teknologi anti pemalsuan harus dipastikan kualitasnya. Alasan aku menerbitkan lotere adalah untuk menguji keamanan kertas. Sekarang kertas yang diproduksi oleh bengkel kami sudah sulit ditiru oleh pihak luar. Sampai saat ini, kami belum menerima lotere palsu lagi. Ini sudah menunjukkan bahwa teknologi anti pemalsuan sudah cukup efektif. Kami akan terus meningkatkan teknologi ini agar semakin sulit ditiru oleh orang luar. Selain itu, kami akan menambahkan tanda rahasia pada uang kertas yang hanya diketahui oleh orang dalam. Hal ini akan meningkatkan keamanan uang kertas, jelas Lin Hai kepada mereka. Ini adalah konsep yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Yu Huasi berkata dengan kagum, jika ide ini berhasil, ini akan menjadi berkah besar bagi para pedagang. Itu benar, terutama bagi para pedagang yang melakukan perdagangan jarak jauh. Membawa emas dan perak tidak hanya berbahaya, tapi juga sangat merepotkan. Ketika mereka membutuhkan uang dalam jumlah besar, mereka harus menyewa pengawal untuk mengamankan perjalanan. Hal ini membuat biaya tinggi dan membutuhkan waktu lama. Jika mereka dapat menukarkan uang kertas dengan emas dan perak di daerah lain, aku yakin para pedagang pasti akan menggunakannya. Ujar Xianer, biaya pengangkutan perak jarak jauh sangat mahal. Pada puncaknya, kerugian bisa mencapai 30 hingga 50%. Ini adalah pengeluaran besar bagi pedagang. Bank bisa mengenakan biaya berdasarkan jarak, hanya sekitar 10 atau 20%, dan aku yakin para pedagang akan bersedia membayarnya. Inilah salah satu cara utama bank menghasilkan uang. Keuntungan terbesar adalah mengatasi kekurangan perak. Ketika uang kertas ditukar dengan emas dan perak, selain disimpan di bank untuk penukaran, sebagian bisa digunakan untuk kebutuhan istana. Misalnya, untuk membangun jalan, memperbaiki saluran air, dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat. Lin Hai menjelaskan manfaat dari bank, dan membuat semua orang terkejut. Dengan uang kertas, perak di tangan rakyat bisa dikumpulkan dan diinvestasikan kembali. Ini benar bisnis yang menguntungkan. Namun, untuk menghasilkan uang, kuncinya adalah menjaga agar uang kertas tidak dipalsukan. Jika uang kertas bisa dipalsukan dan beredar luas, dalam waktu singkat, bank bisa kosong dan menyebabkan krisis kepercayaan besar di seluruh dinasti Daxia. Rakyat yang panik akan berbondong-bondong untuk menukar uang, dan bahkan istana pun tak akan bisa menahannya.
Tapi, selama bank dikelola dengan baik dan ekonomi dinasti Daxia berkembang, semakin banyak uang yang akan dihasilkan. Yang paling penting adalah memastikan dinasti Daxia cukup kuat sehingga uang kertas akan bisa diterima di negara-negara kecil sekitarnya. Uang kertas bisa digunakan untuk menukar kekayaan mereka dan membeli barang, hampir tanpa biaya tambahan. Inilah kekuatan terbesar dari sistem keuangan. Setelah Lin Hai selesai menjelaskan, semua orang tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Hai memiliki strategi sedemikian rupa, yang memungkinkan untuk mengumpulkan kekayaan seluruh dunia. Ini luar biasa. Jika bisa mendirikan bank dan uang kertas beredar di seluruh dinasti Daxia, bukankah kamu akan menjadi orang terkaya di Daxia? Xianer sangat kagum. Buat apa aku memerlukan semua uang itu? Yang paling utama adalah untuk keuntungan istana. Jika kita ingin dinasti Daxia menjadi kuat, rakyat harus sejahtera terlebih dahulu. Untuk membuat rakyat sejahtera, kita harus membangun jalan, menghapus pajak mereka, dan membangun armada laut yang kuat. Jika ketiga hal ini tercapai, rakyat tak akan khawatir dengan kehidupan mereka. Jika rakyat memiliki cukup uang dan hidup makmur, populasi akan meningkat. Dengan populasi yang cukup, kekuatan militer Daxia akan menjadi lebih kuat. Negara-negara kecil yang tidak patuh akan kita taklukkan langsung. Ujar Lin Hai dengan bangga, mengalahkan Turkestan dan Tibet adalah langkah pertama untuk mendominasi dunia. Kakak Lin memang memiliki cita yang tinggi. Aku akan menjadi pendukungmu untuk bersama-sama menaklukkan dunia, kata Yu Huasi sambil mengangkat cangkirnya. Keduanya tersenyum, bersulang, dan minum bersama. Jika punya uang sebanyak itu, mungkin mencapai puluhan hingga ratusan juta liang. Apakah uang sebanyak itu bisa dihabiskan? Saat ini Putri Chen Xi terkejut, ia melakukan perhitungan kasar tadi dan mendapatkan jumlah yang sangat besar. Meski ia suka menghasilkan uang, namun jumlah uang yang begitu besar membuatnya terpana. Uang dalam jumlah besar tidak hanya menjadi keuntungan, tetapi juga bisa menimbulkan bencana. Tenang saja, Daxia memiliki banyak kebutuhan akan uang. Terutama aku ingin membangun rel kereta api. Ratusan juta liang mungkin tak akan cukup. Lin Hai menjawab dengan serius. Rel kereta api, jalan seperti apa itu? Rel kereta api adalah jalan yang dibangun dengan rel besi. Menggunakan mesin uap sebagai tenaga penggerak, kita bisa membuat gerbong baja yang dapat mengangkut barang dalam jumlah besar. Gerbong ini bisa mengangkut jutaan kati barang sekaligus. Rel kereta api sangat cocok untuk mengangkut mineral dan batu bara dengan biaya rendah dan tidak pernah berhenti beroperasi. Dengan begitu, rakyat Daxia bisa mendapatkan batu bara dengan harga murah. Saat musim dingin, bahkan di wilayah utara, semua orang bisa makan sayuran segar. Lin Hai menjelaskan rencananya tentang kereta api dan keuntungan besar dari membangun kereta api, membuat semua orang ternganga. Mereka tak bisa membayangkan bahwa dunia memiliki kendaraan sehebat itu. Bab 489. Tahun Baru. Kendaraan yang sepenuhnya terbuat dari besi ini dan membawa begitu banyak barang, apakah benar-benar bisa bergerak? Mereka merasa sangat tidak percaya, mereka sama sekali tidak bisa membayangkan seberapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk menarik begitu banyak barang. Lin Hai tersenyum dan berkata, karena rel kereta itu sangat rata, maka tenaga yang dibutuhkan untuk menarik kereta menjadi jauh lebih kecil. Ditambah lagi, tenaga mesin uap sangat besar, sehingga dapat menarik muatan dalam jumlah besar dengan mudah. Selain itu, kecepatan kereta api juga sangat cepat, jika terus berjalan tanpa berhenti. Dalam satu hari satu malam, sudah bisa menempuh jarak 1 hingga 2000 li, sekitar 500-1000 km. Jadi, jika dihitung, kecepatan pengiriman barang jauh akan lebih cepat dibandingkan kereta kuda. Yang paling penting adalah, bahkan saat hujan, kecepatannya tidak akan terpengaruh. Lin Hai menjelaskan dengan rinci. Kalau begitu, jika seperti yang kamu katakan, bukankah dalam waktu singkat kita akan bisa melintasi seluruh wilayah Daxia? Di masa depan, bepergian juga akan menjadi jauh lebih mudah. Yu Huasi bertanya dengan penasaran. Tentu saja, jika ada masalah di perbatasan selatan, kita bisa dengan cepat mengirimkan pasukan menggunakan kereta api. Jadi selama ada rel kereta, Daxia tidak akan takut pada musuh dari manapun. Selain itu, dengan menggunakan kereta api untuk mengirimkan barang, pemerintah juga bisa mendapatkan banyak keuntungan dari ongkos kirim. Meskipun investasi awalnya sangat besar, namun dalam waktu 10 hingga 20 tahun, modal itu akan kembali. Setelah itu,
Setiap tahun, pemerintah dapat menghasilkan banyak uang untuk mengisi kas negara. Lin Hai merasa sangat bersemangat membayangkan hal itu. Pada akhirnya, Dacia pasti akan menjadi penguasa dunia ini. Tidak lama lagi, kita akan melihat negara lain datang untuk mengabdi. Kamu benar-benar luar biasa. Bahkan bisa memikirkan hal seperti ini. Lin Ruoxue pun tidak bisa menahan rasa takjubnya, sangat sulit untuk membayangkan sejauh mana Dacia akan berkembang di masa depan. Namun, hal ini belum tentu bisa tercapai dalam beberapa tahun ke depan. Sebaiknya kita bicarakan hal-hal yang ada saat ini. Setelah acara ini selesai, mari kita cepat tidur. Besok pagi-pagi kita masih harus mengunjungi kerabat. Meski kita tidak punya banyak keluarga di ibu kota, mungkin ada beberapa pejabat yang akan datang berkunjung. Lin Hai berkata sambil tersenyum. Itulah alasan kenapa aku tidak ingin menjadi pejabat. Setiap kali hari raya tiba, banyak pejabat yang akan datang berkunjung membawakan hadiah. Bagi kita, semua itu tidak penting, melakukan pekerjaan dengan baik saja sudah cukup. Orang-orang yang memberi hadiah itu hanya ingin mencari kesempatan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dan kekayaan, sungguh tidak tahu malu. Yu Huasi berkata dengan nada santai. Aku juga merasa terganggu, tapi, karena sudah menjadi pejabat, hal seperti ini tidak bisa dihindari. Anggap saja itu bagian dari pekerjaan. Lin Hai menasihatinya. Sambil makan malam, mereka berbincang hingga tengah malam. Dari luar, suara petasan mulai terdengar. Akhirnya tahun baru tiba. Ayo, kita juga keluar untuk menyalakan petasan. Kiawer berkata dengan gembira. Baik, Lin Hai mengambil angpau yang sudah disiapkan sebelumnya dan membagikannya kepada semua orang. Selamat tahun baru, ini uang angpau untuk kalian. Yu Huasi terkejut. Saat masih di keluarga besar, setiap tahun ia menerima angpau. Tak disangka, tahun ini ia masih bisa menerimanya. Kakak Lin benar-benar sangat perhatian. Haha, tahun baru, tentu harus membawa keberuntungan. Jawab Lin Hai, wah, sudah lama sekali aku tidak menerima angpau. Putri Chenxi terlihat paling bahagia. Ia melompat kegirangan sambil memegang angpaunya. Xianer mengambil angpau sambil termenung, matanya mulai memerah. Ada apa ini? Yu Huasi segera bertanya. Ini adalah pertama kalinya aku menerima angpau sejak aku bisa hidup dengan bebas. Xianer sangat tersentuh hingga menangis. Yu Huasi memeluknya dan mencoba menenangkan. Xianer, yang dulunya adalah seorang primadona, memang mendapat banyak pujian dan kekaguman. Namun, hidupnya pasti penuh dengan perjuangan berat hingga bisa mencapai titik ini. Lin Hai tersenyum dan berkata, ini adalah momen bahagia. Hari ini tidak ada yang boleh menangis. Di masa depan, setiap tahun kalian boleh datang ke sini untuk merayakan malam tahun baru, dan aku akan memberikan kalian angpau. Benar, mulai saat ini, kita semua akan merayakan tahun baru bersama. Putri Chenxi langsung menimpali, kemudian mereka keluar, di mana para pelayan telah menyiapkan kembang api dan petasan. Atas perintah Lin Hai, mereka mulai menyalakan kembang api dan petasan. Melihat kembang api yang berwarna-warni di langit, mereka dipenuhi harapan untuk tahun yang baru. Setelah acara selesai, Yu Huasi dan Xianer pamit pulang. Lin Hai yang sudah sangat mengantuk pun hampir tidak bisa membuka matanya. Putri Chenxi dan Lin Ruoxue, karena belum menikah secara resmi, juga harus pulang. Tinggallah Lin Hai dan Kiawer. Kiawer, cepatlah beristirahat. Saat pagi tiba, pasti akan ada tamu yang datang untuk memberikan ucapan selamat tahun baru. Baiklah, suamiku. Keesokan harinya, mereka bangun pagi untuk sarapan. Seperti yang diduga, banyak tamu yang datang berkunjung ke rumah Lin Hai. Para pejabat ini sudah menyadari bahwa posisi Lin Hai di hati Ibu Suri lebih tinggi dari Perdana Menteri. Ditambah lagi, ia didukung oleh Raja Lin dan memiliki hubungan baik dengan 5 keluarga besar. Meskipun jabatannya tidak terlalu tinggi, namun kekuasaannya mencakup seluruh pemerintahan. Ia bahkan menjabat sebagai wakil menteri upacara sekaligus memegang kendali atas militer. Dalam sejarah, mungkin hanya Lin Hai yang pernah menduduki posisi seperti itu, apalagi, ia adalah guru kaisar muda yang sangat disukai oleh kaisar. Saat kaisar sudah dewasa nanti dan sudah bisa memerintah sendiri, ia pasti tetap akan sangat menghormati Lin Hai. Pejabat-pejabat ini, setelah mengunjungi Perdana Menteri, mereka langsung datang ke rumah Lin Hai. Lin Hai, sambil menguap, menerima tamu ini. Kebanyakan dari mereka hanya ingin membuat Lin Hai mengenali wajah mereka.
Meskipun tidak terlalu menyukai formalitas ini, namun Lin Hai tetap mencatat dalam pikirannya siapa saja yang memiliki potensi. Jika ada yang benar-benar berbakat dan berintegritas, ia tidak keberatan untuk memberikan kesempatan kepada mereka. Setelah menerima tamu hingga hampir siang, Lin Hai akhirnya bisa beristirahat sejenak. Ia berkata kepada Kiao Er, kita makan siang lebih awal saja. Setelah makan, kita tidur sebentar. Hari ini benar-benar melelahkan. Baik, aku akan segera memerintahkan untuk menyiapkan makan siang. Namun, belum sempat istirahat, seorang pelayan datang dan melapor, Tuan, Ibu Suri telah tiba. Lin Hai yang sedang minum teh langsung menyemburkannya. Apa, Ibu Suri datang ke sini saat ini? Ayo, cepat keluar untuk menyambut. Lin Hai segera keluar bersama Kiao Er. Mereka melihat Gong Yanwu datang bersama Kaisar Muda. Lin Hai segera memberi hormat. Hormat kepada Ibu Suri. Hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Tidak perlu formalitas. Gong Yanwu tersenyum lembut. Di tengah cuaca sedingin ini, mengapa Ibu Suri membawa Kaisar keluar? Meskipun tahun baru, namun di istana terasa sepi, jadi, aku memutuskan untuk membawa Kaisar ke sini untuk mengunjungi gurunya. Kaisar Muda maju ke depan dan memberi penghormatan sebagai murid kepada Lin Hai. Selamat tahun baru, Guru. Selamat tahun baru, Yang Mulia. Silakan berdiri. Lin Hai segera mengeluarkan angpau. Karena tahun baru, ini angpau untukmu. Dalam hati, Lin Hai merasa lega karena telah menyiapkan banyak angpau. Awalnya, ia hanya berpikir untuk memberikannya kepada anak-anak yang ikut datang. Tak disangka, angpau itu berguna untuk Kaisar juga. Bab 490. Pelajaran Kehidupan. Apa ini? Kaisar kecil memegang amplop merah dengan wajah penuh kebingungan, karena sebelumnya ia belum pernah menerima benda semacam ini. Ini namanya, angpau. Saat tahun baru, bisa menerima ini adalah hal yang sangat membawa keberuntungan. Kamu bisa menggunakannya untuk membeli makanan enak atau mainan yang kamu suka. Lin Hai menjelaskan sambil tersenyum ramah. Aku juga bisa membeli sesuatu. Kaisar kecil tampak semakin heran, sejak kecil, ia hidup di dalam istana, semua kebutuhannya selalu tersedia tanpa perlu memintanya. Ia sama sekali tidak mengerti bagaimana uang itu seharusnya digunakan. Lin Hai baru menyadari betapa seriusnya masalah ini. Tidak heran banyak kaisar yang mudah diperdaya oleh pejabat istana. Mereka tidak memahami bahkan hal paling mendasar dalam kehidupan rakyat, sehingga dia tidak bisa membedakan harga yang wajar saat diberi laporan palsu oleh para pejabat. Lin Hai berkata dengan nada serius, kalau begitu, hari ini kita akan keluar dan bersenang-senang. Anggap saja ini pelajaran kehidupan. Gong Yanwu, dan seorang pejabat istana, juga terlihat ragu. Apakah membiarkan kaisar keluar berbelanja itu benar-benar akan aman? Tenang saja, sekarang kondisi di ibu kota sangat aman. Aku akan mengatur pengawalan ketat. Oh, dan suruh Yu Huasi datang untuk membantu mengawal. Dengan dia, semuanya pasti aman. Kaisar bahkan tidak tahu harga-harga di pasar. Kalau para pejabat ingin memperdayainya, bukankah itu akan menjadi hal yang mudah? Jika ingin mengawasi para pejabat dengan baik, maka kaisar harus memahami kehidupan rakyat. Lin Hai menjelaskan panjang lebar, sambil berbincang, mereka tiba di dalam ruangan. Ibu Suri juga jarang keluar untuk melihat kehidupan rakyat, bukan? Ini adalah kesempatan yang bagus. Mari kita semua ganti pakaian biasa dan keluar jalan-jalan. Di luar sangat ramai, kalau kita tidak ke sana, bukankah itu akan sangat disayangkan? Mendengar hal itu, Gong Yanwu juga tergoda dan mengangguk setuju. Baiklah, semua akan diatur olehmu. Lin Hai segera menyuruh orang menyiapkan pakaian penyamaran. Kita makan dulu. Setelah makan, kita pergi jalan-jalan. Nanti malam ada festival lentera. Saat tahun baru seperti ini, suasananya pasti sangat meriah. Tidak lama kemudian, Yu Huasi dan Xianer tiba. Mereka semua memberi hormat kepada Kaisar dan Ibu Suri. Kamu datang tepat waktu. Mari kita makan dulu, setelah itu, Ibu Suri dan Kaisar akan jalan-jalan, dan kamu harus melindungi mereka. Jangan khawatir, aku akan melindungi mereka bahkan dengan nyawaku, jawab Yu Huasi dengan serius. Tidak perlu terlalu tegang, tidak seburuk yang kamu bayangkan. Aku sudah meminta Wang Dayong menyiapkan beberapa orang untuk menyamar sebagai rakyat biasa untuk menjaga keamanan secara diam di jalan. Peranmu hanya untuk berjaga-jaga, jika sampai ada pembunuh yang menyusup ke ibu kota,
maka jabatan gubernur ibu kota ini tidak ada gunanya lagi, kata Lin Hai sambil tersenyum. Aku mengerti, tapi keamanan Ibu Suri dan Kaisar sangat penting. Aku akan tetap berhati-hati, jawab Yu Huasi. Bagus, dengan pemikiran seperti itu, tidak heran kamu adalah pengawal yang sangat handal. Lin Hai mengacungkan jempolnya, saat makanan dihidangkan, bahkan Kaisar kecil yang sudah terbiasa dengan makanan istana pun tidak bisa menahan godaan. Guru, makanan di rumahmu sangat enak, lebih enak daripada di istana. Katanya sambil makan dengan lahap. Lin Hai tertawa dan berkata, Kaisar, jangan makan terlalu banyak. Cukup makan sampai kenyang 8 bagian saja. Aku bukannya pelit, tetapi di jalan nanti ada banyak makanan enak. Kalau sekarang makan terlalu kenyang, nanti kamu tidak bisa menikmatinya. Mendengar itu, Kaisar kecil segera memperlambat makannya. Baik, aku akan makan sedikit saja. Setelah selesai makan, mereka bersama-sama menuju jalanan kota. Melihat keramaian di luar, Kaisar kecil terlihat sangat bersemangat. Agar lebih aman, semua sepakat memanggil Kaisar kecil dengan sebutan Tuan Muda. Dengan begitu, mereka terlihat seperti keluarga bangsawan biasa yang sedang keluar untuk bermain. Para pedagang yang melihat kelompok kaya raya ini langsung bersemangat. Mereka berlomba menarik perhatian dengan menunjukkan dagangannya. Kaisar kecil sangat penasaran dengan barang itu dan memeriksanya satu persatu. Lin Hai mengajarkan cara menanyakan harga dan bagaimana menawar jika harganya terlalu mahal. Untuk pertama kalinya, Kaisar kecil membelanjakan uang sendiri, dan ia merasa itu sangat menyenangkan. Ketika ia melihat camilan yang disukainya, ia langsung pergi membeli. Karena ada pengawal di dekatnya, para pedagang tidak berani meminta harga terlalu tinggi. Sambil bermain, Kaisar kecil belajar banyak hal. Setidaknya, sekarang ia sudah tahu bahwa uang dapat membeli banyak barang dan harga barang di luar jauh lebih murah daripada di istana. Sementara itu, Kiao dan Xianer sibuk memilih perhiasan wanita. Di sisi lain, Lin Hai dan Gong Yanwu berjalan berdampingan di belakang Kaisar kecil. Ketika tidak ada yang memperhatikan, Lin Hai diam-diam menggenggam tangan Gong Yanwu. Gong Yanwu terkejut dan segera melihat sekeliling. Takut ada yang melihat mereka, Lin Hai membisikkan, tenang saja. Tempat ini sangat ramai. Orang hanya akan mengira kita pasangan suami istri. Wajah Gong Yanwu langsung memerah, tetapi ia tidak menarik tangannya. Ia menikmati momen yang langka ini. Ketika suasana mulai sepi, Lin Hai melepaskan tangannya, tetapi setiap kali ada keramaian, ia kembali menggenggam tangan Gong Yanwu. Saat mereka lelah, mereka mencari restoran kecil untuk beristirahat. Kaisar kecil yang sudah makan banyak camilan juga membeli banyak mainan. Bermain di luar sangat menyenangkan. Apakah aku bisa keluar lagi nanti? Kaisar kecil bertanya. Tentu saja bisa, tetapi hanya jika kamu menyelesaikan tugasmu dengan baik. Jika kamu belajar dengan baik, setiap beberapa waktu kamu bisa keluar jalan-jalan. Bahkan dengan jalan pun, kamu bisa belajar banyak hal. Setidaknya, kamu sekarang tahu pengeluaran rakyat biasa. Ini adalah hal yang sangat baik, jawab Lin Hai. Kalau begitu, kita sudah sepakat. Aku akan belajar dengan giat. Nanti kamu harus membawaku keluar lagi. Janji seorang pria, seperti kuda yang sudah dilepas, tidak bisa ditarik kembali. Setelah mendapat janji dari Lin Hai, Kaisar kecil pun tertawa bahagia. Mereka memesan beberapa hidangan, seperti ikan bakar, cumi bakar, dan beberapa hidangan ringan. Karena cuaca dingin, masing-masing juga memesan semangkuk sup kambing. Sambil makan, mereka membicarakan pengalaman jalan-jalan hari ini. Lin Hai, yang duduk di samping Gong Yanwu, kembali menggenggam tangannya secara diam, namun, kali ini, Gong Yanwu malah mempererat genggamannya, tidak membiarkan Lin Hai melepaskan tangannya. Lin Hai hanya bisa duduk dengan serius, sementara Gong Yanwu menulis sesuatu di telapak tangannya. Setelah jalan ini, datanglah ke istanaku. Jika tidak, lihat saja apa yang akan kulakukan padamu. Lin Hai membalas di telapak tangannya, baik, aku mengerti.
Bersambung,